Pergi menyelam membawa panah, yang menjawab salam semoga rezekinya melimpah dan berkah. Pergi menyelam membawa gergaji, yang menjawab salam semoga segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat-sahabat salsa yang solih dan solihah. For one thing, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this place. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalan nas minad dhulumatiz zaman ilan nuril islamil munir. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, zaman sekarang para Gen Z dan Gen Alpha melalui media sosialnya lebih sering pamer muka dan harta ke teman-teman daripada sedekah untuk kehidupan masa depan. Lebih asik scroll media sosial sambil rebahan daripada hadir di majelis pengajian. Lebih suka chattingan sama si mantan daripada baca Al-Quran. Lebih suka kembali ke setelan awal usai Ramadan daripada mempertahankan dan meningkatkan keistiqomahan. Betul hadirin? Di zaman yang serba canggih ini, kemajuan teknologi membuat kemudahan yang tiada henti, kebebasan tanpa batas. Bebas berkomentar, bebas mengkritisi, dan bebas menonton apa yang mereka suka hingga melupakan apa yang harusnya mereka pertahankan selama menempuh pendidikan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun, semakin ironisnya pergaulan anak muda zaman sekarang, perkenankan saya, Salsabila Ermanika Putri, akan menyampaikan sebuah uraian dalam ajang perlombaan Nurastra Rice Fest 2026 dengan subtema Istiqomah dalam kebaikan setelah bulan suci. Brother and sister, Ramadan telah berlalu, telah pergi meninggalkan kita semua. Tapi jangan sampai kebaikan yang kita lakukan di bulan suci juga hilang begitu saja. Jangan. Kenapa? Karena orang yang sukses Ramadannya, usai Ramadan ia menjadi pribadi yang lebih baik. Kun Rabbanian walatakun Ramdonian. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Salsa, tapi istiqomah itu kan berat. Exactly right, tepat sekali. Kenapa berat? Karena istiqomah itu pahalanya surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sungguh orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian turun kepadanya malaikat seraya mengatakan, alla takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beristiqomah dan surga yang Allah hadirkan. Sahabat-sahabat salsa yang solih dan solihah, kenapa setelah bulan Ramadan disebutnya bulan Syawal? Ada yang tahu? Syawal artinya peningkatan. Yang Allah inginkan usai Ramadan semakin meningkat kualitas hidup kita di hadapannya. Makin khusyuk ibadah kita, semakin istiqomah amal soleh kita, makin baik perangai kita, dan semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Dari tadi kita bahas istiqomah. Ada yang tahu nggak sih apa itu istiqomah?
Istiqomah secara sederhana yang berarti teguh dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun gak ada orang lain yang mengawasi. Muncul pertanyaan, bagaimana cara agar kita bisa terus beristiqomah? Yang pertama, tingkatkan iman. Kita harus punya pondasi dan kekuatan iman, karena iman itulah yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita semua. Seringkali kita melihat fenomena di lapangan bahwa saat Ramadan masjid penuh dari depan sampai belakang, dari yang udah kakek nenek sampai yang bayi owe-owe ada di dalam masjid. Biasanya waktu awal-awal tarawih yang kayak gitu. Betul hadirin? Al-Quran semakin sering dibaca, sedekah melimpah ruah. Namun usai Ramadan semuanya perlahan berkurang. Padahal Allah adalah Rabb sepanjang masa, bukan hanya Rabb di bulan Ramadan saja. Hadirin, lanjut. Yang kedua, kita perbanyak ilmu. Siapa di sini yang bisa membaca dan memahami makna Al-Quran minimal 1 halaman per hari? Dalam hadis Nabi dikatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Why? Because man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia, bahagia juga di akhiratnya, maka dengan ilmu. Brother and sister, yang terakhir yuk. Yang ketiga, carilah lingkungan, teman, dan bestie yang baik yang mengajak kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan siapa engkau berteman, disitulah ditunjukkan kualitas kebaikan yang engkau dapatkan. Ibaratnya kita berteman sama orang yang baik, sama aja kita berteman dengan seorang penjual parfum. Kita pun akan ikut wangi jika berada di dekatnya. Betul nggak hadirin? Maka dari itu, carilah teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan. Kita sebagai generasi muda, masa muda adalah masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Di mana kita diberikan fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, kaki berlari dengan cepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, serta diberikan wajah yang tampan dan cantik memikat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beristiqomah di jalan Allah. Cause it's impossibility to be a perfect, but it's possible to do the best. Seperti dalam pesan sebuah lagunya Maher Zain, bahwa kebaikan itu bukan hanya sementara, tapi dijaga sampai akhir hayat. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever I'll be there for you. I know it deep in my heart. Bulan suci Ramadan pergi, istiqomahkan hati, jangan henti. Niatkan hati dengan sedekah, sholat dan ngaji. Alamak, indahnya hidup ini. Cukup sekian dari Salsa. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.